walafiat. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, ini merupakan suatu acara yang sangat luar biasa sekali. Aku gak nyongko nek IGTKI dengan halal bihalal, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sebenarnya ini sedikit cerita tentang halal bihalal. Sebelumnya dari pengurus PGRI di Kecamatan Banjar itu sudah membentuk panitia. Jadi panitia itu mesti bentuk bersama Bu Kafiduddin. Mesti bentuk panitianya pun dibentuk, terus kemudian dia mesti bahas anggaran barang di sampun, terus kemudian acaranya kira-kira kapan di sampun, kira-kira yang menjadi maidul hasanah di sampun. Ya gini. Sudah semuanya sebenarnya sudah clear semua, tapi ya apa boleh buat, rencana tinggal rencana. Nah, kita sudah merencanakan, tapi kalau memang Allah belum menghendaki kan ya nggak jadi. Nah, itu banyak pertimbangan, sebenarnya banyak pertimbangan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan kebijakan. Jadi Bapak Ibu untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban itu memberi himbauan kepada kami dalam pelaksanaan halal bihalal itu, himbauannya tidak boleh meninggalkan jam pembelajaran. Nah, jam pembelajaran itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 12 gitu. Nah, itu kemarin jam 7 sampai jam 12 gak boleh. Artinya apa? Artinya kalau dilaksanakan itu ya jam 12 ke atas. Dan ASN itu jam kerjanya untuk guru itu sampai jam 2. Berarti jam 2 ya orang harus jam 1 sampai jam 2. Berarti apa? Kalau jam 12 itu katanya masih jam kerja, jadi tidak boleh. Tapi ya mikir saja, kalau macam-macam. Nek umpama halal bihalal ini dilaksanakan jam 2, kira-kira dengan teman apa boten? Nah, niku lho. Lah mikir 2 kali. Tapi dari panitia bersama kami dari pengurus PGRI itu wis nek ngono dilaksanakan di hari Sabtu, karena pilihannya hanya di hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu itu jam kerjanya sampai dengan 12.30. Berarti acaranya bisa dilaksanakan di hari Sabtu jam 1. Itu perencanaannya itu. Dan sudah ketemu tanggal ini juga, tanggal 18. Terus yang menjadi mau tuh hasanah di panjenenganipun Ustazah Talita. Terus tempatnya juga sudah disepakati di SMP Banjar seperti tahun biasa. Terus kemudian ada informasi setelah itu sudah deal, waktu, tanggal sudah deal semua. Saya dapat informasi dari Bu Yuyun, ternyata ada informasi yang kurang begitu mengenakan. Daripada bingung-bingung, akhirnya mau melangkah juga ragu. Wes timbang ragu, akhirnya mau tidak mau keputusan itu harus di cancel. Jadi aku dewi sungkan, ketua PGRI anyar tapi kok belum kom. Sungkan aslinya aku apa melaku dewi itu tidak enak. Soalnya apa? Saya berjalan itu tidak bisa sendirian, harus bersama. Jadi harus bersama. Jadi akhirnya keputusan wes gak apa-apa, akhirnya di cancel. Dan untuk pelaksanaan halal bihalal ini bukan hanya di Kecamatan Banjar saja yang di Banjar, di Tambak Boyo itu memang dari awal sudah tidak ada rencana untuk halal bihalal. Terus kemudian di Keduluan itu yang rencananya juga akan dilaksanakan, bahkan sudah di-share, sudah izin sama pengurus PGRI Kabupaten, di cancel juga. Ya banyak pertimbangan lah. Salah satunya adalah tentang kebijakan yang tadi. Terus kemudian ASN sekarang itu punya tugas tambahan.
Oh, kira-kira tugas tambahan. Sensus. Nah, sensus itu di deadline sampai dengan tanggal 20. Saya tanggal pinter 18. Deadline-nya hanya tinggal 2 hari. Tapi alhamdulillah untuk Banjar ini kelihatannya sudah 90%. Nah, waktu sensus itu sendiri tidak bisa dilaksanakan pas waktu pembelajaran. Soalnya kalau pembelajaran itu kita buat sensus, nanti anak-anak kan tidak ada yang urusi. Nah, itu juga harus dilaksanakan setelah pembelajaran. Artinya jam 12 para bapak maupun ibu guru yang ASN ini baru melaksanakan sensus. Mulai sampai jam 4 Bu, kadang jam 5. Itu baru pulang. Ya Pak Iki. Itu baru pulang. Nah, itu tidak sampai dengan tanggal 20. Kalau kita memaksakan diri untuk mengadakan halal bihalal di bulan ini, ya agak maksa sih. Dan bukan hanya itu saja, ada beberapa faktor yang lain juga. Itu sedikit cerita tentang halal bihalal. Dan ini merupakan salah satu saya acungi jempol untuk IGTKI. Pinter-pinternya kemas halal bihalal ini dicampur dengan kegiatan rutin gitu. Kegiatan rutin jadi dikemas dengan apik sehingga tidak begitu mencuat di masyarakat. Karena dari Kementerian Dalam Negeri juga itu ada himbauan semacam itu. Jadi kalau dilaksanakan di outdoor atau open house itu sebenarnya juga berisiko. Jadi ada himbauan kalau memang dilaksanakan ya yang penting tidak mengurangi dari nilai esensial yang ada di dalam halal bihalal itu. Gak usah gede-gede berarti kan. Jadi itu dari sedikit cerita tentang pelaksanaan halal bihalal. Semoga saja tahun depan insya Allah bisa melaksanakan seperti ini di tahun-tahun sebelumnya. Terus saya hanya sedikit pesan bahwa kita ini adalah sebagai seorang guru. Guru itu merupakan suatu profesi. Jadi guru itu profesi. Apa bedanya profesi sama pekerjaan? Saja ini guru itu profesi apa pekerjaan? Profesi dan pekerjaan. Mau nanti kita ngerti yang pekerjaanmu apa? Guru. Jadi guru itu merupakan profesi, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu kan melakukan sesuatu atau aktivitas itu bertujuan untuk menghasilkan atau memperoleh penghasilan. Itu pekerjaan. Misalnya sama kerja tujuannya untuk mencari uang kan gitu. Tapi kalau guru, insya Allah kalau guru itu ya pekerjaan juga. Tapi mereka kan harus punya kompetensi. Dan harus punya kompetensi. Salah satunya apa? Guru itu saya kira orang lulusan SMA harus S1, harus S1, dan juga harus punya sertifikat pendidik. Penggabungan sertifikat pendidik. Sambung. Wonten sing pun lulus PPG. Ada yang sudah dapat sertifikasi. Wis muga-muga wae ikut semua wis katut kabeh oleh sertifikasi sehingga kesejahteraan guru itu akan terpenuhi. Kalau kesejahteraan guru terpenuhi akhirnya apa? Wis ora mikir ekonomi tapi kantun mikir anak didik kita. Jadi kalau kita bekerja atau menjadi seorang guru itu kanthi ikhlas dilakoni karo ikhlas insya Allah akan menjadikan berkah. Ya. Nenek sampean dari guru ini tujuannya mergawe, itu ya benar ya, hanya untuk mencari uang. Jadi niatnya wis beda. Nek niatnya mergawe itu jelas punya duit, tapi nek niatnya mendidik itu beda lagi. Jadi guru itu hanya bukan sebagai pekerjaan tapi sebagai profesi. Kenapa? Kadang ini juga banyak sekali ini berdasarkan realita penghasilan gede itu belum tentu cukup ya. Penghasilan besar itu belum tentu cukup. Tapi penghasilan kecil itu belum tentu juga
kurang, tergantung bagaimana kita menyikapi untuk menyesuaikan keadaan diri kita. Iki akan pun contohnya, ya Pak Saiful, kocok-kocok, iki wonten ya. Riyen kula niku kan termasuk alumni dari MTS Hasibuan. Kula niki alumni dari MTS Hasibuan. Guruku niku nggih mboten enten sing negeri, tapi kenyataannya napa? Nggih cukup kok. Ya sedaya nggih cukup. Bahkan anak-anaknya juga semuanya kuliah. Ya, anak-anaknya kuliah. Bahkan ada dari guru saya sendiri itu anaknya menjadi pegawai negeri. Ya bapaknya ijek GTT tapi putranya pun dados pegawai negeri. Ini pun gimana? Berarti apa? Berarti tergantung kita. Kita itu mendidik dengan ikhlas. Kalau insya Allah kalau ikhlas itu akan menjadi berkah. Kan nonton gini. Jadi tidak jaminan penghasilan yang besar itu menjadi cukup. Tapi penghasilan yang kecil belum tentu tidak cukup. Nek dicukup-cukupna ya cukup ya tergantung. Ya muga-muga oleh berkah. Banyak juga dari teman-teman dari ASN. Kancaku ya ono ya ono sing kedua-duanya PN. Kedua-duanya dapat sertifikasi. Ngono piye jadi utang. Nggih S2. Bahkan utangnya itu nih, tapi nak apa nyawa utang kamu mungkin. Dan itu bukti bahwa apa itu berpenghasilan besar, tapi belum tentu cukup. Itu buktinya gini ku. Mungkin saya setuju. Jadi bagaimana kita harus pinter-pinterin bersyukur. Muga-muga wae panjenengan sedaya iki termasuk tiang ingkang beruntung, tiang ingkang cukup nggih. Pokoke dinikmati wae sepenting awake dhewe sebagai seorang guru itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ikhlas, insya Allah nah ikhlas itu rezeki mesti nggih, leres Bu, leres panjenengan. Nggih, leres. Soalnya apa? Ini cerita. Saya punya anak saya itu mungkin bikinannya pernah tak cerita nggone pas waktu di KGB. Anak saya kan mondoknya itu nggone Sunan Derajat. Dan gurunya ini selain mondok sebagai seorang guru madrasah, dia juga sebagai pengusaha. Usahanya mau ternak pitik. Nah, ketika dia mengajar dan sampai nyambini ternak pitik, itu hasil pitiknya apik Bu. Mereka apa? Karena dirasa gua aku ngulang bayarannya sampai ini ternakku pitik sampai ini nak tak banding no, itu akeh oleh ternak pitik. Akhirnya rasa-rasa ngulang dan guru ini keluar tidak mengajar. Delalai terus gak ngajar pitiknya hasilnya elek. Ini cerita dari anak saya. Hasilnya akhirnya apa? Balik meneng. Nah mungkin dari situ kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi kerja itu yang penting ikhlas. Rezeki itu nanti akan datang dari mana saja. Ya, jadi itu. Ya, guru itu juga sebagai role model. Apa itu role model? Role model itu sebagai tokoh. Nah, biasanya tokoh itu nanti tokoh masjid jadi panutan. Jadi jenengan itu termasuk bagian panutane putra putri pun panjenengan. Jadi anak didik panjenengan itu mengidolakan panjenengan. Jadi panutan panjenengan. Sebagai bukti apa? Biasanya, ya, anak itu akan lebih percaya kepada guru daripada orang tua. Nggih. Nggih apa betul? Nggih. Aku nek ngadepi anakku dhewe bingung atiku. Tapi nek diwedekno karo gurune menang. Dan bahkan pernah ketika anak saya itu belajar matematika tidak bisa, gak iso ngerjakan matematika, terus tak warai, aku kan guru, tak warai, caranya itu ngene lho. Tapi dia gak percaya, tak warai caranya ini gak percaya. Gak, ini gak ngene Pak, ini saja ini ngene, ini jadi guru ngene. Berarti dia mungkin tahu arahnya, tapi dia lupa. Padahal aku ya guru. Tapi tak warai aku jadi orang ngandel. Ya wis mbono sakarepmu. Mergo apa?
dia lebih percaya sama guru daripada orang tua, makanya harus berhati-hati. Ya, dan itu kudu disyukuri wow. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Apabila apa yang saya sampaikan tadi menyinggung perasaan panjenengan dan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul